Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah. Pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-Jumu'ah atau keutamaan hari Jumat. Disebut atau dinamakan hari Jumat karena di hari tersebut listima'in nas fiha, karena di hari tersebut orang-orang itu berkumpul. Berkumpul untuk apa? Tentunya untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir kita akan baca apa saja yang terjadi di hari Jumat, atau kejadian-kejadian penting, kejadian-kejadian bersejarah yang terjadi di hari Jumat. Sebelumnya di sini dijelaskan tentang adab-adabnya seseorang yang hendak beribadah di hari Jumat, atau adab-adab yang disunnahkan ketika hari Jumat. Min adabil Jum'ah, dan sebagian daripada adab-adabnya hari Jumat yang pertama adalah al-ightisal ala kulli muhtalim, mandi. Mandinya mandi besar bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas besar. Jadi seorang yang janabah atau dalam keadaan junub berhadas besar, maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Yang tidak berhadas besar juga disunnahkan untuk mandi. Mandinya dengan menyempurnakan anggota tubuhnya semuanya tersentuh atau terbasuh dengan air. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandi Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas besar. Kalau orang tersebut berhadas besar, dia dalam keadaan janabah, maka wajib baginya untuk mandi. Kemudian yang kedua, taqlimul adhafir, motong kuku. Itu bagian daripada adab-adabnya Jumat yang disunnahkan. Kemudian mencabut rambut yang ada di ketiak, dan juga mencukur rambut yang ada di kemaluan, wa qassus syarib, dan juga memotong kumis. Jadi dirapihkan, jangan sampai kumis itu panjang sampai menutup bibir. Kemudian min adabil jum'ah, memakai pakaian yang bagus. Wa afdaluha al-bayad, dan paling utama warna pakaiannya itu berwarna putih. Jadi kalau hari Jumat kita dianjurkan daripada adabnya Jumat memakai pakaian yang bagus dan paling utamanya berwarna putih. Kemudian yang keempat, al-istiyad wal iktihal, memakai siwak. Kemudian juga memakai
kuhul atau celak, dan juga memakai parfum atau wewangian. Kemudian yang kelima, at-tabkir ila sholati, bergegas berangkat di waktu yang sebelum waktunya Jumat tiba. Jadi bergegas berangkat, tidak datangnya waktu setelah adzan, tapi dia lebih pagi daripada itu. Jadi berangkat lebih dahulu menuju ke sholat Jumat, wal masyi laha bisakinatin wa waqar, dan jalan dengan penuh ketenangan, dengan sakinah dan juga dengan waqar. Jadi ketika seseorang berjalan, adabnya juga harus diperhatikan, jalan dengan tenang. Kemudian ada mutakhatti riqab al-musallin, dan ketika sampai di masjid tidak melangkahi orang-orang yang sudah sampai di masjid atau duduk di masjid, atau para musallin, orang-orang yang sholat di masjid. Jadi kita diajarkan adabnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau datang, makanya kita dianjurkan berangkatnya itu bergegas supaya sampai ke masjid belum banyak orang. Kalau mau maju ke depan bisa maju ke depan, tapi kalau masjid sudah ramai jangan sampai kita ngelangkahi orang. Jadi ada orang dua duduk di tengah-tengahnya kita ngelangkahi. Karena itu ada idza, ganggu orang lain. Kemudian sholat sunnah, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian al-istighal bi qiraatil Quran wa dzikir wal istighfar, dan juga mempersibuk dirinya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ini adabnya Jum'ah. Ngaji Quran, zikiran, beristighfar, dan juga al-iktsar minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah," kata Nabi Muhammad, "sholawat kepadaku kapan? Fi lailatul gharra wa yaumil azhar," yaitu di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Kemudian sunnahnya juga atau adab-adabnya hari Jumat apa? Membaca surat Al-Kahfi. Kemudian al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa khususnya di hari Jumat. Dan jikalau doanya itu bersamaan dengan waktu istijabah, di mana di hari Jumat itu ada waktu diijabahinya doa. Seorang hamba itu tidak berdoa di waktu itu kecuali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa di hari Jumat. Pagi doa, siang doa, sore doa. Perbanyak berdoa di hari tersebut biar bisa barengi waktu ijabahnya doa. Kemudian yang ke-12 al-insat, diam, tidak berbicara ketika seorang khatib sedang berkhutbah. Jadi ini sebagian daripada adab-adab di hari Jumat. Mandi, kemudian motong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong bulu atau rambut yang ada di kemaluan, dan juga memotong kumis, memakai pakaian yang bagus, khususnya atau utamanya berwarna putih, pakai siwak, pakai celak, kemudian pakai parfum. Berangkatnya bergegas ke masjid, jalannya dengan penuh sakinah, dengan ketenangan, nggak ngelangkahin orang. Sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi, baca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa, dan ketika khatib sedang berkhutbah mendengarkan. Nah, ini adab-adab di hari Jumat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman perintahnya sholat Jumat. Surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, innama sumiyat al-jumu'atu jumu'atan, hari Jumat itu disebut dengan Jum'ah li'annaha mushtaqqatun minal jam'i, karena di hari tersebut atau diambil dari kalimat jama'. Jama' itu artinya berkumpul. Fa inna ahlal Islam yajtami'una fihi fi kulli usbu'in marratan bil ma'abidil kibar wa fihi kamula jami'ul khalaik. Karena umat Islam seminggu sekali mereka berkumpul untuk beribadah di tempat yang besar, di masjid. Mereka berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi disebut hari Jumat itu dengan Jumu'ah karena itu terambil dari kalimat al-jam'i yang artinya perkumpulan. Karena di hari tersebut umat Islam berkumpul untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu al-yaumus sadisu minas sittatil lati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard. Dan Jumat ini adalah hari ke-6. Hari ke-6. Hari pertama apa? Ahad. Kemudian Itsnin. Kemudian Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, kemudian Al-Jum'ah. Hari ke-6 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khuliqa Adam. Dan di hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah taala. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wa fihi taqumus sa'a, dan diriwayatkan hari kiamat juga terjadinya di hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdul mu'min, dan di hari Jumat itu ada sebuah waktu yang tidak bertepatan dengan seorang hamba yang beriman kepada Allah, yas'alullaha fiha khairan, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyyahu, kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi di hari Jumat ada waktu kalau seseorang itu memohon kepada Allah daripada kebaikan, dan berbarengan dengan waktu ijabah itu, maka apa yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Makanya adabnya Jumat tadi kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak doa. Supaya apa? Barangkali pas kita berdoa berbarengan dengan waktu istijabah tadi. Maka doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jikalau diserukan kepadamu untuk melaksanakan salat, al-murad bi hadzal nida huwa an-nida'u tsani alladzi kana yuf'alu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja fajalasa 'alal mimbar. Yang dimaksud nida di sini panggilan, seruan atau azan, itu adalah azan kedua yang dulu dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah keluar dari rumahnya masuk ke masjid dan duduk di mimbarnya. Jadi azan yang kedua. Fa innahu kana hina idzin yu'adzinu baina yadayhi. Jadi dahulu di zaman Rasulullah, kalau Nabi sudah keluar dari rumahnya masuk ke masjid, duduk di atas mimbarnya, maka dikumandangkan azan. Fa amman nida'ul awwal, adapun azan pertama di hari Jumat, ya itu yang menambahkan siapa? Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Jadi ketika umat Islam sudah bertambah banyak, maka ada azan pertama sebelum azan kedua. Karena azan kedua kalau sudah dikumandangkan mulai Jumat, kan manusia dilarang untuk berdagang sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Maka untuk bersiap-siap, maka Sayyidina Utsman kemudian mengadakan azan pertama di hari Jumat. Tentunya sudah masuk waktu. Jadi azan pertama di hari Jumat, siapa yang memprakasai pertama? Beliau adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ketika manusia atau umat Islam sudah semakin banyak, jadi zadan nida atsani ala Zawra. Jadi dulu ada bangunan dekat dengan masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tempat tersebut disebut dengan Zawra. Wa kanat arfa adarin bil Madinah. Zawra itu tempat atau rumah
yang paling tinggi. Ya, bigurbil masjid, posisinya dekat dengan masjid. Jadi ada satu bangunan itu tinggi. Nah, adzan pertama itu dulu dikumandangkan di situ. Jadi menyeru kepada manusia supaya siap-siap datang ke sholat Jumat. Dan diriwayatkan qala Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya disebutkan di sini annan nidaa kana fil yaumil jum'ati muadzdhinun wahidun hina yakhrujul imam. Dahulu adzan di hari Jumat itu sekali ketika imam sudah keluar. Tsumma tuqamus shalah, kemudian qomat. Jadi setelah khutbah ya adzannya sekali terus qomat. Khutbah kemudian qomat. Wa dzalika an-nidaa'ul ladzi yahrumu indahu al-bai' asy-syira'. Dan ini adzan yang itu yang dulu yang menjadi petanda Jumat itu didirikan. Jadi ketika imam sudah naik ke atas mimbarnya adzan, nah adzan yang itu yang dimana seseorang itu diharamkan atau dilarang untuk berniaga karena harus melaksanakan sholat Jum'ah. Idza nudiya bihi, kalau seruan itu sudah dikumandangkan. Fa'amara Utsman radhiyallahu anhu an yunada qabla khurujil imam hatta yajtami an-nas. Maka kemudian di masa khalifah Sayyidina Utsman ibnu Affan, Sayyidina Utsman memerintahkan untuk sebelum adzan yang kedua itu ada adzan terlebih dahulu, ada adzan pertama. Supaya apa? Manusia itu sudah berkumpul sebelum imam itu sampai ke masjid. Sebelum imam itu keluar dan sampai ke masjid dan naik ke atas mimbar. Jadi tujuannya adzan pertama itu biar ketika adzan yang kedua orang sudah di masjid semuanya. Tidak ada yang terlambat.